Perkenalkan, nama saya Koresa Anjaneti dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 19. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul mempertahankan kelakuan tetap bersih. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah melindungi hamba-Mu dalam melakukan kegiatan pada hari ini ya Tuhan. Dan juga pada saat ini hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu terhadapku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Tema firman Tuhan pada kali ini saya ambil dari Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Temanya ialah cara mempertahankan kelakuan bersih. Mazmur 119 merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab. Mazmur ini ditulis setelah Bait Allah dibangun kembali, sebagai suatu perenungan akan keindahan firman Allah dan juga keindahan hidup orang yang sedia dituntun oleh firman Tuhan. Kerinduan pemazmur adalah menjaga hidupnya tetap bersih, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, dan kerinduannya ini bukan hanya sekedar angan-angan atau slogan hidup semata. Kerinduan pemazmur ditindaklanjuti dengan usaha-usaha untuk mencapainya, yaitu dengan mencari Tuhan melalui firman-Nya. Saya percaya bahwa kita rindu perubahan yang signifikan dengan diri, keluarga, gereja, dan bangsa ini. Kita rindu akan kehidupan yang tentram dan damai. Kita rindu agar di wajah setiap insan kembali memancarkan gambar dan rupa Allah yang penuh kasih, tanggung jawab, memiliki daya kreativitas untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik. Pengkhotbah 10 ayat 9 berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ungkapan ini menunjukkan keberadaan hidup orang muda yang memiliki kebebasan yang sangat besar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam pergaulan di lingkungan hidupnya, ada begitu banyak hal yang bisa melahirkan keinginan dan hati untuk diraih dan dinikmati. Apalagi di era sekarang dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang tinggi. Fasilitas internet dengan berbagai aplikasi semakin memudahkan semua orang untuk mengakses segala sesuatu, termasuk hal-hal negatif seperti pornografi dan kejahatan lainnya. Semakin berkembangnya media sosial membuka orang untuk menjalin pertemanan dengan siapapun yang berbeda bahasa, budaya, perilaku hidup yang akhirnya mempengaruhi gaya hidup orang percaya. Kecanggihan smartphone dengan berbagai aplikasi yang membuat segalanya mudah dan serba instan bisa juga mempengaruhi mentalitas orang muda dalam menghadapi masalah dan berjuang mewujudkan keinginan dan cita-citanya. Khususnya dalam Mazmur 119 ayat 9 yang merupakan nats khotbah hari ini, pemazmur mengemukakan beberapa hal yang penting dilakukan seseorang. Mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar di tengah kebobrokan moral zaman sekarang sangat sulit dan berat. Mengapa? Karena hidup di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Hidup
Di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, nilai kebenaran itu sendiri sangat relatif. Apa yang kita anggap benar, belum tentu orang lain menganggap benar. Apa yang orang lain anggap benar, belum tentu kita menganggap itu benar. Sebagai nilai kebenaran itu tidak mutlak, tergantung sudut pandang seseorang. Misalnya, bagi segelintir orang korupsi itu dianggap benar karena banyak orang melakukannya dan cepat menjadi kaya raya. Tapi bagi sebagian orang, korupsi itu merupakan kejahatan yang harus diberantas. Bagi mereka yang sudah terbiasa korupsi uang yang diperoleh dengan cara haram seperti itu, mereka bahkan dianggap sebagai berkat atau anugerah. Sebagian orang menganggapnya tidak ke gereja itu tidak salah. Yang lain mengatakan salah. Dalam hal ini pemazmur memberikan salah satu nilai kebenaran adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, untuk mempertahankan kelakuan bersih, mempertahankan hidup benar, harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, mengasihi sesuai dengan firman Tuhan adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi, menurut firman Tuhan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Melakukan kasih dengan benar adalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, kita harus selalu ingat bahwa memberikan penilaian benar atau tidak terhadap perbuatan atau kelakuan kita adalah firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan dan kelakuan kita berarti itu benar. Tetapi, kalau tidak sesuai berarti salah. Sehubungan dengan itu, firman Tuhan hendak merevolusi mental setiap orang yang sudah rusak dan bobrok selama ini dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Segala tulisan yang diilhamkan ke Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan yang dibaca hari ini mengingatkan orang muda untuk menjadikan firman Tuhan sebagai norma dan pedoman hidup dalam rangka menjaga kelakuan tetap bersih sebagai bagian dari upaya menjaga kekudusan hidup sebagai orang percaya. Segala jalan hidup dan semua tawaran yang menimbulkan keinginan hati harus dipuji dengan firman Tuhan, agar jalan hidup yang ditempuh sesuai dengan kehendak Allah. Sebagian keluarga Kristen yang diberkati Tuhan bukan hanya orang muda, tetapi juga kita semua sebagai orang percaya hidup di dalam Tuhan, menghadapi realitas ini. Mari kita bangun kehidupan keluarga Kristen yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang akan menjaga perilaku hidup kita sesuai yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kelancaran hamba-Mu ini dalam memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga biarlah kami belajar dari firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang kotor ya Tuhan. Biarlah kami hidup dengan mempertahankan kelakuan kita tetap bersih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Haleluya. Amin.